Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Asnur Tipasi Channel. Tujuan channel ini untuk memberikan inspirasi, edukasi, dan motivasi. Khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi pemirsa semua. Kali ini kita akan mendengarkan langsung dari narasumber kita. Namanya Bapak Amin Sultonik, di mana beliau sudah menggeluti berbagai usaha dan sekarang fokus di usaha percetakan yang pelanggannya tersebar di seluruh Indonesia. Yang nama perusahaannya bernama Maestro. Selain sebagai pengusaha, beliau dikenal suka berbagi, baik di lingkungannya, di masjid tempat beliau tinggal, dan suka menyantuni anak yatim piatu. Untuk lebih jelasnya, kita dengarkan langsung cerita dari beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Sultonik. Saya asli kelahiran dari kota Solo. Saya mau menceritakan sedikit pengalaman dalam diri saya. Saya merantau di kota Bandung sejak tahun 1995, tepatnya di bulan Desember. Bisa dibilang awal Januari lah, 1996. Udah lama juga ya. Pertama saya bisa sampai ke Bandung itu saya kerja ngelamar di salah satu perusahaan swasta nasional, perusahaan di bidang penerbitan buku pelajaran untuk sekolah SD, SMP, SMA, buku pelajaran. Saya di bidang pemasarannya. Nah, dalam perjalanannya saya sambil belajar pracetak. Terus kecil-kecilan berusaha membuat untuk yang dicetak kayak kartu nama, kayak kop surat, model gitu kecil-kecilan. Lama-kelamaan saya kayaknya yang memang harus resign dari perusahaan. Saya keluar dari tempat kerja. Ya kurang lebih kalau nggak salah 2003, 2004. Saya sempat jual semacam baju batik untuk laki-laki, perempuan, ya ibu-ibu itu daster macam gitu, spray. Saya ngambil dari Solo. Saya itu menjualkan dari semacam konsinyasi. Jadi modal saya bukan modal duit. Iya, dari awal saya berpegang teguh terus. Kerja mau di mana saja, kerja apa saja. Nah, saya ingat pesan orang tua saya. Saya dipesan, kerja itu yang penting modalnya satu, jujur. Orang kalau sudah jujur mau bagaimana lagi? Mau diapa-apain tetap sudah bilang iya, ya iya, tidak. Nah, pegang teguh. Saya juga tidak saya jual sendiri, enggak. Saya kenal teman, mungkin pas main teman olahraga di sini, saya punya teman-teman nyaman, banyak teman. Kalau yang sudah keluarga, ya ini barangkali istrinya mau kerja, jualan, saya punya dagangan. Jadi tiap seminggu sekali saya mesti keliling ke yang membawa dagangan saya. Saya jual sendiri nggak mungkin. Saya nyewa kios untuk jualan tidak mungkin, tidak punya modal karena keterbatasan. Nah gitu. Modal saya yaitu satu, jujur. Saya bermodal kejujuran saja. Saya harus bisa dipercaya. Nah gitu aja. Nah dari situ tidak hanya 1-2 orang, banyak yang dengar, tetangga juga nitip aja kepada Pak Amin. Ini saya punya baju batik,
ini saya punya kaos, model kaos batik, baju batik yang untuk anak-anak apa, saya mau aja mana yang bisa dijual. Nah, di situ laris, senang. Saya masih muda, masih bujang, kadang ada yang main sama temen, tapi saya nggak malu. Saya wadahan tas, pakai motor di depannya, sampai di bawah. Nah, jual apa itu mas? Ini sok, monggo bebas. Saya obrak bebas, mau dibuka-buka di plastik ini, saya nggak apa-apa, monggo bebas. Malah laku di situ. Jadi besoknya saya kalau lewat mampir, ada saja, minimal maupun satu potong saja laku. Nah, selang sekian waktu jalannya, kayaknya tahun, kalau nggak salah tahun 2006, saya ingat tahun 2006 saya ini waktu ke customer, mungkin rezeki saya ketemu pas ngantar ke customer, ketemu sama ini orang pengrajin ini percetakan juga. Saya di situ saya ngobrol, ini buat apa? Buat begini. Oh iya, boleh nggak saya belajar? Saya mau memasarkan ini. Boleh. Nah, ibaratnya beli putus lah. Dari beliau segini, saya jual berapa? Boleh, bebas. Nah, ya, saya dikasih contoh, ini begini. Nah, saya tawarkan, terutama ini yang apa, cetakan yang ini untuk kemasan, untuk kantong tas, paper bag ini, terutama untuk parfum. Nah, saya coba bismillah ke itu di salah satu toko parfum besar. Waktu itu juga besar, sekarang apalagi alhamdulillah. Nah, saya kenalan, saya tawarkan begini. Bapaknya, beliaunya baik sekali. Nah, waktu itu beliau masih punya mungkin stok ininya, persediaan paper bagnya. Saya dikenalin sama saudaranya, saya juga kaget. Wah, saya dipesenin. Di luar dugaan saya, pesennya juga waktu itu tidak hanya, ibaratnya kalau boleh dinilai uang waktu itu ya lumayan, tidak hanya 1 juta 2 juta. Saya juga kaget, aduh begini ya, adalah untuk sambil menyiapkan ini peralatan yang untuk pracetak itu, saya pulang kampung ngobrol sama orang tua, karena saya nggak akan punya modal segede itu. Pasti kan buat produksi pakai modal dulu. Saya belum apa-apa, nggak kenal apa-apa. Nah, itu orang tua sampai mungkin bisa dibilang tebal muka. Uang segitu untuk modal saya orang tua nggak punya semuanya. Sampai rela tebal muka pinjem ke tetangga. Aduh, Masya Allah, orang tua perjuangannya demi anaknya. Dia juga nggak tahu, percaya saja sama saya. Mau uangnya saya pakai untuk main atau untuk beli yang lain, orang tua percaya saja. Tapi saya ini kan yakinkan, saya jelaskan, saya untuk begini, untuk modal kerja begini. Doain lancar, kerjaan mudah. Nah, betul, orang tua dari kampung dapat modal, saya bawa bismillah ke Bandung, produksi itu. Dari pertama di situ sama beliau saya buat, langsung dibayar. Di situ ada keuntungan. Ya, pertama kali segitu, Masya Allah. Nah, terus sambil ini berjalannya waktu, si bapak tadi juga pesan, dipesenin lagi ini. Saya dengan teman yang pertama waktu itu nyeta semacam maklun lah, nih saya tolong dibuatin gini. Nah, lama-lama
Saya, waduh, punya duit. Untung, alhamdulillah kehidupan semakin bagus. Saya ngontrak kosnya rada-rada gede sedikit, masih muda. Nah, di situ. Terus iring berjalannya waktu, alhamdulillah saya menikah. Customer itu tambah saja. Saya hampir sampai sekarang itu hampir tidak pernah ibaratnya nyales nawar-nawarkan, enggak. Saya malah ditawarkan, saya sama beliau-beliau itu dibantu menawarkan. Ini kalau buat cetakan ini ke Pak Amin, saya di itu. Dan nanti tidak hanya berupa paperback tas saja, coba buat yang lainnya, cetakan lainnya, buku-buku nota, stiker atau label yang lainnya itu. Ya barang-barang yang bisa dicetak lah, terutama itu kertas dari itu, selama masih bisa dicetak, insya Allah. Di situ saya banyak teman dibantu sama keluarga, terus alhamdulillah bisa ngambil karyawan terus. Nah, dibantu banyak teman sampai sekian lamanya, sampai tahun sekarang ya, ibaratnya sudah berapa tahun lama. Alhamdulillah karyawan saya yang bantu itu yang di sini kalau nggak salah sekitar 8 orang. Ada yang bagian pengiriman, ngurusin masalah mobil kendaraan, jadi dia siap terus. Ada yang bagian ini mengedit, menyeting, bagian komputer lah. Terus ada yang bagian produksi, bagian nanti belanja plastik, belanja tali, belanja untuk perlengkapan lah dan sebagainya. Alhamdulillah banyak. Tapi kalau produksi semacam paperback itu borongan, bisa dibilang itu banyak. Alhamdulillah itu banyak, 100 lebih yang itu. Karena per hari itu minimal 5.000 itu bisa sehari, minimal 5.000 itu bisa kalau ada barang. Nah, alhamdulillah. Yang penting saya begini, kalau ada yang mau kerja waktu itu boleh di saya, tidak perlu harus lulusan ini punya ijazah ini, enggak. Saya kerja tidak dikejar target, tidak harus punya ilmu begini, enggak. Yang penting di saya, kerja di saya nomor 1 jujur, nomor 2 harus salat. Alhamdulillah sampai detik inilah Tuhan Allah ngasih keberkahan bagi saya, keluarga, dan terutama anak-anak semuanya. Kita harus banyak bersyukur. Dari hasil kerja ini, alhamdulillah, kemarin tahun 2023 bulan 10 bulan Oktober, saya sama istri sama anak bisa menjalankan ibadah, berangkat umroh, alhamdulillah. Dan di bulan Januari tahun kemarin 2024, saya alhamdulillah juga bisa memberangkatkan 2 orang umroh ke Tanah Suci. Alhamdulillah banget saya ketemu, bisa ini mempromosikan diri ke beliau-beliau yang owner terutama toko parfum. Saya sangat bersyukur banget kepada Tuhan. Saya kenal beliau, saya dipercaya, saya dibagi, lantaran beliau dibagi rezeki. Saya dikasih orderan sampai sekarang, Masya Allah. Saya bisanya cuma berdoa, mudah-mudahan semuanya sehat, mudah-mudahan tokonya laris manis, semuanya. Terutama yang untuk paperbacknya dan yang lain-lainnya, cetakannya lah, barang-barang cetak kita produksikan, mudah-mudahan laris manis. Yang penting bagi saya pegang terus sampai hari ini, harus terus minimal. Kalau saya boleh berbagi, minimal kalau bagi saya kerja yang penting 1, jujur, semangat, disiplin waktu, dan tanggung jawab. Yang penting tanggung jawab. Orang kalau sudah tanggung jawab mau bagaimana lagi, akhir-akhirnya tanggung jawab. Saya kerja begini
mohon maaf, dengan omset yang begini, bukan karena saya punya modal gini, enggak. Bisa diaudit, ditanya, bisa dibuktiin. Banyak saya dengan yang ngasih pinjaman, ibaratnya ini dipakai dulu, kertas bahannya ada banyak, yang untuk yang mencetaknya ada banyak. Nah, nanti ada juga yang ini pabrik laminasi. Iya, alhamdulillah saya dipercaya, makanya saya pegang terus. Kepercayaan orang itu harus kita pegang terus. Iya, berusaha untuk itu, jangan sampai mengecewakan. Terima kasih banget. Ini sedikit pengalaman dari saya yang bisa saya bagikan, mudah-mudahan ada manfaat. Saya di bidang usaha percetakan namanya maestro. Filosofi maestro itu mungkin ahli di bidangnya. Jadi saya percetakan, ya mudah-mudahan saya buat paper bag. Jadi ibaratnya saya harus menguasai buat paper bag, mau model bagaimana, bentuk ukuran yang bagaimana, saya harus bisa. Makanya saya itu. Tapi kalau dalam guyonnya maestro, saya artikan kebetulan saja pas Mas Amin Sultanik. Makanya saya tambah semangat. Ada kok mirip-mirip mendekati, bisa sama. Nah itu saja, ini untuk guyonnya saja. Terima kasih banget, mudah-mudahan sedikit tips ini ada manfaat. Nah, kalau yang mau ibarat belajar sebisanya apa saya bisa membantu, monggo datang ke tempat saya, kita berbagi ilmu, kita sharing. Nanti saya juga ada anak-anak yang bisa bantu teman-teman di saya, ada sebisanya begitu. Terima kasih banget, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Seumpama ada kata yang kurang berkenan, yang tidak pas, ada kurang jelas bagaimana, nah saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.